Halo Nevi. Shush, 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 shush. Wah, ini nggak apa-apa. Mau ngerjain besok juga nggak masalah. Tenang aja. Kan emang gunanya kelas ini kan ya fleksibel kalian gitu kan. Tapi bukan berarti ini ya disepelekan gitu. Gua hanya mempermudah proses belajar kalian gitu. Bentar ya guys, gua mau minum dulu. Ya, baik teman-teman, kita mulai ya kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Gimana kabarnya? Jelas ya suara gue kedengeran ya? Sorry, tampilannya udah share screen belum? Udah share screen kan ya? Ya, gue coba cek ya. Udah ya, bisa ya? Ya, jadi, halo Alfia Fauzia. Alfia Fauzia ini adanya Yuda ya?
Yuda tuh nanya ke gua, "Kak, lu buka bimbel?" Kata dia. "Iya, bukan bimbel," gua bilang. Oke, untuk nanti kan ada ini ya, kita motong sholat maghrib gitu kan. Nah itu gua bablas sampai jam 6.15 aja ya gitu. Jadi nanti nggak terlalu mepet sama Isya gitu selesainya. Ya, jadi gua minta waktunya aja buat teman-teman gitu kan. Oke, baik. Gue mulai ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang apa nih? Tentang geometri, ya. Ya, kita membahas tentang geometri. Jadi secara umum pengertian geometri itu kita belajar tentang ilmu hitung, ilmu ukur gitu ya, atau mengetahui bentuk gitu. Tapi yang dipelajari di PK ini ya kita hanya mempelajari tentang eh, lebih ke bentuk ya. Geometri itu bentuk kalau di PK ini. Kita akan belajar tentang titik, garis, bidang, dan juga ruang. Cuman lingkup soal PK yang gua ketahui itu hanya sampai pada garis dan bidang aja, nggak sampai ruang. Gitu. Karena ruang itu udah dicaplok sama bab ini ya, bab apa? Dimensi 3 kalau di mat IPA. Karena ini sifatnya universal gitu kan, buat IPS dan juga buat IPA, maka buat tarik garis perpotongan aja, yaitu kita bahas tentang materi garis dan juga apa namanya bidang gitu ya. Izin gabung ya. Ya terus ya kan lu daftar ini buat gabung gitu ya. Ya, oke, jadi kita dari pertama kita membahas tentang titik dulu ya. Enggak banyak kalau materi geometri ini ya. Jadi titik, apa itu titik? Titik itu apa? Apa itu titik? Titik itu apa? Jadi titik itu objek geometri yang terkecil, tidak memiliki ukuran, tidak memiliki ukuran ya, atau dimensi ya, dan memiliki posisi relatif. Gitu. Jadi dia ya hanya apa ya, kayak coretan kecil gitu, guratan kecil, atau objek geometri yang nggak punya dimensi. Kalau kita berbicara tentang garis, garis itu kan kita bisa katakan satu dimensi, gitu kan, atau dua dimensi, sumbu x dan sumbu y, atau tiga dimensi, sumbu x dan x, y dan z. Gitu. Tapi kalau titik, ya dia nggak punya dimensi gitu. Dia juga nggak punya ukuran, karena dia nggak punya dimensi, maka dia nggak punya ukuran otomatis gitu. Gitu. Nah, tapi dia punya apa? Posisi relatif. Kenapa di sini gue katakan posisi relatif? Ya, ini akan nyambung ke materi berikutnya tentang persamaan linear gitu ya. Di mana nanti di situ akan melibatkan titik gitu. Ya. Nah, titik dalam matematika ya itu disimbolkan seperti ini. Nah, ini simbol. Nah, tapi notasinya ya, notasi dari titik adalah apa? Katakanlah kita beri A ya. Nah, berarti ya ini diberi nama apa? Satu paket ini ya, satu paket ini diberi nama sebagai titik A gitu. Ya kalau misalkan ini kayak gini gitu ya. Ya, ya berarti ini sepaket dinamakan apa? Titik B. Kayak gitu. Ya, kita mulai dari hal sederhana ini mempelajarinya gitu. Jadi mempelajari apa itu titik.
Kenapa? Karena kalau kita nggak ngerti pengertian titik atau kita nggak tahu cara membuat garis gimana, ya nggak akan bisa lanjut gitu. Ini titik sesederhana ini. Nah, kemudian setelah titik ada apa? Garis. Nah, sekarang gue tanya ke kalian, garis itu apa? Apa itu garis? Ya, betul ya, udah ada yang paham nih ya. Jadi garis itu kumpulan dari titik atau himpunan dari banyaknya titik gitu. Ya, garis itu himpunan ya. Dari banyaknya titik atau beberapa titik. Ya, meskipun kita menggambarnya nggak diginiin ya, nggak tuk 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 sampai full itu enggak ya. Ya, tapi secara definitif ya garis itu adalah himpunan atau gabungan dari beberapa titik gitu. Sehingga nanti antara satu titik dengan yang lain, nah itu kesannya adalah tersambung gitu. Padahal itu kalau kita definisikan itu sebenarnya gabungan dari banyaknya titik sehingga dia membentuk sebuah garis kayak gitu. Ya misalkan gini ya, ini titik A katakanlah. Terus di sini ada titik B seperti tadi gitu ya. Nah, kemudian gabungan dari beberapa titik gitu ya, gitu. Nah, ini kan kalau kita titik-titikin terus kan kayak capek gitu kan. Ya udah, akhirnya apa? Ya kita menarik garis. Ya, itulah garis sebenarnya. Ya, jadi gabungan dari banyaknya titik. Nah, garis ini apakah disebut sebagai garis AB? Bisa garis AB, tapi biasanya kalau garis itu simbolnya hurufnya kecil gitu. Jadi katakanlah ini garis M gitu ya. Jadi ini diberi nama garis M. Atau bisa juga garisnya diberi panah ya. Pada vektor fisika gitu ya. Itu biasanya garis itu diberi panah gitu ya. Tanda panah. Kayak gitu. Nah, emang gunanya mengetahui titik dan garis ini apa? Nah, ini nanti hubungannya apa dengan bidang ya, bagaimana menggambar sebuah bidang itu dari kalian memulai dari titik dan garis gitu ya. Berarti sekarang kalau bidang pengertian apa bidang? Apa pengertian dari bidang? Ya, itu betul ya, gabungan dari garis ya. Gabungan dari garis yang ujungnya saling terhubung gitu ya. Himpunan garis yang salah satu ujungnya saling terhubung. Nah, pertanyaannya gini, kalau gue gambar dua garis, apakah dia akan membentuk sebuah bidang? Kalau gue gambar dua buah garis, bisa nggak membentuk bidang? Enggak ya. Meskipun salah satu ujungnya itu membentuk membentuk garis gitu kan. Saling terhubung, sorry. Iya. Ya, misalnya gini, ini gue ada garis gini. Nah, ini kan dua garis, tapi nggak saling terhubung gitu kan. Nggak saling terhubung gitu. Ya, artinya apa? Paling tidak untuk membentuk sebuah bidang itu ada tiga garis, gitu. Atau lebih dari dua garis yang saling terhubung kayak gitu. Betul Harjani. Gitu.
gitu ya, lebih dari 2 garis gitu ya. Jadi di sini catatannya adalah himpunan garisnya ini ya itu harus lebih dari 2 gitu. Kalau cuma 2 nggak bisa, apalagi 1 gitu ya. Oh iya, selama belajar kalau misalkan gua ada salah, kalian boleh sanggah. Gua tidak mutlak benar kayak gitu. Ya, berarti bukan salah satu ujung doang. Nggak, iya, betul gitu. Ya, misal gini ya, misal gua ada 4 garis seperti ini. Ya. Dan ada 4 titik, sorry, bukan 4 garis, 4 titik ya. Ini ada titik A, sorry. Ini titik A, ini titik B. Ganti warna aja deh, warna putih gitu ya. Titik A, titik B, ini juga. Titik C dan titik D gitu ya. Jadi A dan B saling terhubung, A dan C saling terhubung, B dan D saling terhubung, C dan D saling terhubung. Nah, jadilah bidang yang ini kita sebut sebagai apa? Persegi panjang. Yang ujungnya saling tergabung dong. Harusnya, Kak. Iya. Kalau lingkaran gimana? Ayo. Nah, kalau lingkaran gimana? Ada yang tahu? Gimana tuh kalau lingkaran? Ada yang tahu kalau lingkaran gimana? Nah, lingkaran juga sama gitu kan. Ya, dia kan ujungnya gini, lingkaran tuh kan gini titiknya. Ada 2 gini kan. Ini. Ya. Nah, dia bukan sisi datar jatuhnya, namanya sisi lengkung. Nah, ini sebuah pengecualian buat bangun datar, bangun 2 dimensi sisi lengkung, sorry namanya disebutnya. Bangun 2 dimensi sisi lengkung. Gitu. Iya bener, kumpulan titik sama kayak pengertian garis, cuman dia apa sisinya sisi lengkung gitu, punya sudut. Ini pengecualian. Iya. Bangun 2 dimensi sisi lengkung. Kalau lingkaran kayak gitu, ya. Nah, ini jadi persegi panjang gitu kan. Nah, persegi panjang ini punya yang namanya apa? Panjang. Kemudian ada apa? Lebar. Ya. Ada panjang, ada lebar. Nah, kemudian apa? Persegi panjang itu punya 2 sisi yang berhadapan dan sama panjang. Kayak gitu ya. Ini kok malah hapus. Sorry. Ini ya. Ini dan ini. Gitu ya. Dan juga lebarnya juga sama gitu ya. Dia saling berhadapan dan sama panjang. Karena kalau nggak sama panjang, ya berarti namanya bukan persegi panjang. Kayak gitu. Misalnya sisi kiri sama sisi kanan beda, yaitu udah bukan persegi panjang lagi. Nah, sisi yang sama atau yang berhadapan atau yang sama panjang itu biasanya disimbolkan dengan garis gitu ya. Bisa garis yang 1 guratan doang atau 2 guratan doang gitu. Berarti bidang itu 2 ujung garisnya. Oh gitu. Definisinya gini ya maksud gua. Mungkin masih ada yang belum nge. Kan gini ya.
Ini kan ada titik, ya ini titik, itu kan. Nah, ini gue punya garis, gitu kan. Terus kemudian gue punya titik ini lagi. Nah, salah satunya harus terhubung dengan satu garis doang gitu, bukan dua garis, gitu. Jadi gini, gitu. Atau mungkin bisa deh pakai definisi kalian. Nggak salah sih sebenarnya, gitu. Gue punya definisi sendiri, gitu. Kalau memang itu kalian lebih nyaman pakai kayak gitu, ya boleh. Berarti kedua ujungnya ya, gue tulis ya di sini ya. Kedua ujungnya gitu. Kedua ujungnya saling, nah ya betul ya, saling terhubung satu sama lain. Oke, betul ya. Nggak apa-apa, gue terbuka kalau lu mau apa kayak diskusi, debat apa sebagainya gitu. Yang penting selama gue menjelasin kalian paham gitu. Ya, ini katakanlah persegi panjang gitu kan. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara mencari luas suatu bidang gitu kan. Untuk persegi panjang kan kita udah ketahui ya bahwa untuk mencari luas, luas itu ada panjang dikali lebar. Luas dari persegi panjang. Tapi kenapa dikali? Kenapa enggak ditambah? Kenapa enggak dikurang? Juga kenapa enggak dibagi? Coba, ada yang tahu alasannya kenapa? Kenapa luasnya enggak ditambah, enggak dikurang, enggak dikali, juga enggak dibagi? Sorry, dikali bukan. Kenapa luasnya dikali? Panjang dikali lebar. Kenapa enggak apa namanya? Enggak ditambah? Kenapa enggak panjang tambah lebar aja gitu? Karena luas itu kan ngitung bidang, iya benar. Luas itu ngitung bidang betul. Karena banyak panjangnya harus sama dengan banyak lebarnya, betul. Bisa juga. Karena sebenarnya P tambah L tambah P tambah L. Jadinya 2P tambah 2L dong. Kenapa nih? Bukannya itu definisi keliling ya? Ya, bener sih kalau ditambah malah ngitung keliling. Bener sih. Nggak salah sih. Iya, betul, betul, betul. Iya, jadi alasannya betul ya kata Rengga ya. Jadi kita menghitung area yang ada di dalam garis ini, yang dilingkupi sama si garis ini. Nah, pertanyaannya kenapa dia dikali, kenapa nggak ditambah? Sekarang gini deh, kalau gua jadi gini ya, gua jadiin luas itu adalah panjang ditambah lebar. Artinya apa? Kalau kita hilangin lebarnya, berarti masih ada variabel P dong. Berarti apa? Luasnya sama dengan panjangnya. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak kalau luasnya sama dengan lebarnya? Nggak masuk akal kan? Berarti dia nggak punya luasnya. Gitu. Nah, terus juga kalau misalnya P-nya gue hilangin, berarti luasnya sama dengan lebarnya. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Jadi tanda tambah itu, ya kenapa nggak digunakan? Ya karena itu tadi, ya dia nggak bisa kalau ditambah. Kalau ditambah itu menunjukkan jika salah satunya nggak ada, maka luasnya ada. Itu kan nggak masuk akal, kayak gitu. Ya, jadi gini Sarah, ya kenapa dikali gitu ya? Kenapa nggak ditambah? Nah sekarang percobaannya kalau ditambah tuh gimana rumusnya? Misalkan luas persegi panjang itu panjang tambah lebar gitu kan. Nah misalkan gini, kita nggak punya data luasnya, gitu ya. Atau luasnya nggak ada, KL luas itu, sorry lebar. Kalau lebarnya nggak ada, berarti kan apa? Luas sama dengan panjang. Nggak masuk akal kan? Luas sama dengan panjang, gitu. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri, harus dua-duanya, gitu. Kan kalau dua-duanya ada bisa dibagi Kak, oke.
Misal, ya misal kasusnya rumus luas itu panjang dibagi lebar. Ya, panjang dibagi lebar. Berarti apa? Luas persegi panjang berbanding terbalik dengan lebarnya. Mungkin nggak atau masuk akal nggak luas berbanding terbalik dengan lebar? Sedangkan apa? Sedangkan apa? Yang namanya luas atau definisi dari luas itu kan berarti apa? Panjang dan lebarnya itu berbanding lurus, atau makin tinggi nilai panjangnya berarti luasnya makin besar, makin tinggi nilai lebarnya luasnya juga makin besar gitu. Makin panjang makin luas, makin lebar juga makin luas. Makanya dia nggak mungkin dibagi rumusnya. Nah, jadi itulah alasan kenapa dia dikali. Dikali itu lebih masuk akal. Kenapa? Karena luas berbanding lurus dengan panjang, juga berbanding lurus dengan lebar. Kayak gitu ya. Tuh, jadi panjang sama lebar sama luas tuh berbanding lurus. Makin tinggi nilai panjang dan lebarnya ya berarti luasnya juga makin besar. Nah, kalau keliling tadi gitu kan, keliling itu apa? Baru kalau keliling itu jumlah dari panjang dan lebar atau jumlah semua sisi itu. Jadi panjang tambah lebar tambah lebar. Jadi 2P tambah 2L. Makanya rumusnya jadinya 2 kali P tambah L kayak gitu. Ya, gua nggak akan mengulik semua bangun datar gitu ya. Karena gua berasumsi bahwa waktu SMP kan udah belajar gitu. Oke. Terutama yang keluar di soal-soal geometri itu persegi panjang, persegi dan juga segitiga gitu ya. Itu yang paling sering muncul gitu. Nah, ini persegi panjang. Nah, kalau persegi apa? Persegi itu yang bentuknya hampir mirip gitu kan. Cuman bedanya apa? Panjang semua sisi sama. Ya. Seperti biasa dalam menggambar bangun datar kita mulai dari 2 buah titik. 4 buah titik, sorry. Ya, ini kalau dihubungkan berarti A terhubung dengan B gitu ya, B terhubung dengan D terhubung dengan C terhubung dengan, anggap ini persegi gitu ya. Tapi waktu SMP saya tidur terus. Tidur mulu. Ya, ini kan sisinya sama semua ya, berarti nanti di soal itu tandanya, atau kita bisa memberi tanda kalau sisinya sama semua, berarti semua sisinya satu guratan gitu. Artinya menunjukkan bahwa semua sisinya sama panjang, kayak gitu ya. Ini sisi, dan sisi. Gitu. Untuk mencari luasnya gimana? Luasnya itu berarti sisi kali sisi atau sisi pangkat 2, kayak gitu. Nah, untuk keliling itu apa? Keliling itu berarti penjumlahan dari semua sisi gitu kan. Berarti S tambah S tambah S tambah S, atau 4 kali sisi. Kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kalau segitiga gimana? Segitiga. Ya, kita ke segitiga. Nah, kita mulai dari segitiga siku-siku. Ya.
Ini katakanlah A, ini B, ini C, dan ini adalah siku-sikunya. Ya gitu. Ya, bagaimana cara mencari luas segitiga gitu? Oh iya, sebelum kita mencari luas gini, ini katakanlah di sini ada sisi C, ini ada sisi A, ini ada sisi B. Gua memberi namanya berdasarkan apa namanya ini huruf besar atau titik yang berhadapannya ya. Kalau ini titik A, berarti sisi yang dihadapannya itu panjangnya A. Atau gini aja, ini kan trigonometri ya, takutnya anak IPS nggak ngerti. Ya, nah ini gue beri simbol gini aja ya. Ini alasnya, ini tingginya, ya. Dan ini garis miring ini disebut apa? Hipotenusa disebutnya. Tapi itu hanya apa namanya insight buat kalian aja gitu. Itu namanya hipotenusa, kayak gitu. Cara mencarinya ya dengan menggunakan triple Pitagoras, gitu kan. Nah, sekarang untuk mencari luasnya gimana? Nah, cara mencari luas segitiga, ada yang tahu? Luas segitiga. Ya, setengah kali alas kali tinggi. Tapi tahu gak cara nyarinya gimana? Maksudnya, kenapa bisa dapat setengah kali alas kali tinggi gitu? Nah, betul, Gina. Pintar kamu, Gina. Bukan luas persegi, tapi persegi panjang. Ya, jadi persegi panjang. Dari mana nih? Kalau misalkan kita kasih garis bantu di sini ya. Oh, udah pada jago-jago nih, keren. Gitu. Nah, ini kita anggap ini bangun 1 ya. Ini bangun 2. Dan ini titik D. Ya. Nah, luas bangun 1 ya, itu sama dengan luas bangun 2. Gitu. Ya, luas bangun 1 sama dengan luas bangun 2 karena apa? Sama. Itu kan dia cuman apa namanya? Persegi panjang itu dibagi dibuat garis miring gitu kan. Atau dibagi dengan 2. Kayak gitu. Nah, berarti kan luas persegi panjang apa rumusnya? Luas persegi panjang itu kan rumusnya alas kali tinggi ya. Sisi panjang kali lebar. Panjangnya di sini A, lebarnya di sini T. Berarti kan panjang kali lebar. Berarti ini kan panjangnya apa? Alas kali tinggi. Nah, persegi panjang itu terdiri dari siapa? Terdiri dari 2 buah segitiga yang luasnya sama. Berarti L1 tambah L2 itu kan sama dengan alas kali tinggi. Jadi L1 tambah L1 sama dengan alas kali tinggi. Jadi 2 kalinya L1 sama dengan alas kali tinggi. Jadi luas L1 sama atau L2 ya sama aja ya. Itu berarti ini setengah kali alas kali tinggi. Kayak gitu. Ya, inilah luas segitiga siku-siku. Udah banyak yang tahu ya ternyata ya. Itu bisa kalian apa namanya buat sharing-sharing sama teman-teman kalian. Ya. Apa itu berlaku untuk segitiga siku-siku saja, Kak? Nah, ini pertanyaan menarik. Ini juga bisa digunakan untuk segitiga tumpul bahkan ya. Ini bisa kalian gunakan buat menjawab soal nomor 1 di geometri. Soal nomor 2 ya, di geometri. Ya, soal nomor 2. Jadi katakanlah gue punya segitiga tumpul seperti ini.
segitiga tumpul gini ya. Ya, anggaplah bagus ya. Ya, anggaplah ini bagus ya segitiga tumpulnya ya. Nah, ini titik A, ini titik B, ini titik C. Dengan di sini sudut tumpulnya. Nah, sama seperti tadi ya. Ini kita buat garis bantu. Begitu. Ya, ini kita buat garis bantu dengan siku-siku di sini. Nah, kalian melihat di sini ada berapa segitiga? Dua, salah. Ada 3 segitiga di sini. Yaitu, nah ini kita kasih titik baru ya, titik D. Yaitu segitiga ADC dan segitiga ADB. Kemudian satu lagi segitiga ABC. Jadi ada 3 segitiga. Ya. Nah, di sini luas segitiga apa namanya? Segitiga tumpulnya gue kasih nama L1 aja ya. Terus segitiga siku-sikunya di sini L2. Itu. Kemudian segitiga besarnya gue beri nama segitiga tumpul gitu ya. Nah, luas segitiga tumpul, luas siku-siku ya, luas segitiga besar ya. Nah, gini aja deh. Luas besar gitu ya. Luas segitiga besar itu kan luas segitiga tumpul, astagfirullah. Luas tumpul atau L1 ya. L1 itu kan berarti selisih ya. Selisih siapa? Selisih antara luas segitiga ADC ya, luas segitiga ADC ya, itu dikurang dengan luas segitiga ADB. Betul nggak? Luas segitiga tumpul itu selisih antara segitiga besar ADC dengan segitiga ADB. Ya udah. Berarti apa? Luas segitiga ADC atau luas segitiga siku-siku ya. Itu kan tadi luas segitiga siku-siku kan setengah kali alas kali tinggi gitu kan. Ya enggak? Nah, ini kita beri nama gini dulu ya. Ini kita beri nama sisi apa ya? Sisi B aja ya. Ya, ini kita beri nama B. Kemudian ini kita beri nama A. Ini kita beri nama T. Ya. Oke. Kita beri nama A, B, dan C. Jadi A itu adalah alas untuk si segitiga tumpul. B itu alas untuk si segitiga siku-siku yang warna biru. Ya. Dan T itu tinggi segitiganya. Nah, kemudian si ADC-nya ini, segitiga ADC atau segitiga siku-siku yang besar, itu kan berarti rumusnya apa? Setengah kali, ya. Alasnya siapa? Alasnya itu adalah apa? Gabungan dari A dan B, atau A plus B gitu kan. Berarti ini A plus B. Dikali tingginya ya T gitu. Dikurang siapa? Dikurang setengah kali alasnya ADB siapa? Alasnya B gitu kan. Terus tingginya siapa? Tingginya T. Jadi L1 sama dengan setengah A tambah setengah
B dikali T dikurang setengah setengah B ya. Setengah B dikali T. Gitu. Nah, kemudian nanti ini habis gitu. Ya. Jadi sisanya adalah L1 sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Gitu. Ya, jadi rumus luas segitiga tumpul ternyata juga sama seperti segitiga pada umumnya. Tinggal kita tarik garis aja, kasih garis bantu. Nanti ntar ya pakai setengah kali alas kali tinggi. Kayak gitu ya, teman-teman. Ya. Kayaknya UN SMP pernah keluar soal kayak gini, nggak tahu. Gue SMP itu tahun 2012 lulus. Berarti 10 tahun yang lalu. This part of it. Oke, kalau misalkan masih ada yang bingung, nah, gue perjelas lagi ya. Oke, ini kan tadi kayak gini hasilnya. Sekarang gue kumpulin dengan metode apa ya namanya, distributif ya, atau difaktorkan gitu. Jadinya setengah dikali ya, A tambah B dikurang B dikali T. Nah, kalau kayak gini ngerti gak? Karena kan nanti setengah kali A ya setengah A gitu kan. Terus setengah dikali B ya setengah B gitu. Terus setengah dikali min B ya min setengah B. Gitu. Ya, jadi kayak gitu. Dengan metode distributif. Ya. Dengan gini kan bisa lebih jelas ya mungkin ya. Jadinya L1 sama dengan setengah dikali, nah ini habis ya. Jadinya setengah kali alas kali tinggi. Kayak gitu. Ya, terus T-nya pasti udah ada di soal nanti diketahui gitu ya. Nggak mungkin T-nya diumpetin. Kayak nomor 2 di soal geometri ya. Itu T-nya kan udah ada. Tapi nggak dikasih tahu secara gamblang gitu ya. Kita bisa langsung itu. Masih nggak ngerti gimana T-nya bisa ada cuma satu. Oke, ya udah nggak apa-apa, gue ulang ya. Mungkin kalian lebih paham kayak gini ya. Jadi L1 itu sama dengan ya ketiga setengah A plus B dikali T dikurang setengah BT. Nah, berarti ini L1 sama dengan setengah A ditambah setengah B gitu ya, dikali T dikurang setengah BT. Sampai sini paham nggak? Nah, kemudian T-nya gua kaliin, jadi setengah AT ditambah setengah BT dikurang setengah BT.
Nah, ininya kan habis nih jadinya. Habis kan, jadinya L1 ya sisanya setengah kali alas kali tinggi kayak gitu. Ya. Nah, paham ya, paham ya. Paham ya, paham ya. Nah, gitu. Jadi jangan jangan takut nggak bakal gue jelasin ulang, pasti gue jelasin ulang. Insya Allah gitu. Kalau waktunya nggak mepet. Nah, kalau segitiga sembarang gimana? Nah, kalau segitiga sembarang baru pakai aturan sinus. Ya, itu pakai trigonometri. Pinter ada bahas soal juga, Lil. Ya udah, habis ini gue bahas soalnya. Yang kebetulan sama nih. Ya udah, kita ke nomor 2 aja langsung ya. Gimana caranya ngerjain nomor 2 pada bab geometri. Silakan dibuka soalnya, teman-teman. Soal nomor 2. Soal 2 geometri. Udah pada buka soalan belum? Ya, arsirannya emang gak kelihatan ya, gembel. Gak kelihatan arsirannya. Oke, gue gambar ya. Kurang lebih gini. Ini segi ya. Kayak gini. Kemudian di dalamnya ada persegi lagi. Dan di sebelahnya ada persegi lagi. Sorry, yang lebih kecil. Ish. Ya, anggaplah ini persegi lah ya. Meskipun nggak persegi sih kelihatannya. Ya, lebih kecil ya ini. Ya, kecil lebih kecil. Alamak jam, susah kali. Nah, ini ya. Ini ada persegi A, ini ada persegi B, ini ada persegi C. Kemudian ada segitiga tumpul di sini. Nah, ini ya. Nah, ini yang diarsir tuh di sini. Nah, diketahui katanya apa? Luas A, ya, LA-nya itu 25, LB-nya itu 36, dan LC-nya itu adalah 4. Ini tanyain maka luas daerah yang diarsir. Nah, perhatiin teman-teman. Berarti kan apa? Kalau lo ini tanyain luas diarsir, berarti kita harus membuat apa? Selisih antara persegi ABC dan juga apa? Segitiga ya, benar nggak? Ya, segitiga.
Ya. Berarti kita harus tahu panjang dari tiap ininya dulu nih, panjang dari tiap sisi perseginya. Ya. Kita harus tahu dulu panjang dari tiap sisi perseginya. Nah, berarti ini gua simbolin S aja ya. Berarti ini mencari sisi itu kan berarti akar dari luas, betul nggak? Berarti akar dari 2, 5. Berapa kali? 5. Ini juga sama. Untuk mencari sisi B, yaitu berarti ini akar dari luas B. Nah, ini gue menggunakan akar ya, karena kan memang ini bangunnya persegi gitu kan, ya. Ya, jadi ini akar dari 36 berapa? 6. Terus ini sisi dari si C, berarti ini akar dari LC. Berarti ini akar dari 4. Berapa akar dari 4? 2. Gitu. Nah, nyari sisinya tujuannya buat apa kan? Nah, cerdas pertanyaannya. Buat apa? Buat nyari tinggi si segitiganya. Kalau lo lihat, ini tinggi segitiganya, ini kan belum tahu berapa. Ya. Nah, terus kita udah tahu nih, panjang sisi A itu 5. Nah, terus panjang sisi B itu 6. Nah, terus panjang sisi C itu 2. Ya. Nah, berarti apa? Kita bisa tahu nih, berapa panjang dari sisi yang besar. Berapa? Kalau ininya 5, ya, kalau ini 5, berarti kan ini juga 5 kan? Berarti ini 5, ini 6, ini 2. Berarti panjang keseluruhan sisi perseginya adalah berapa? 5 tambah 6 tambah 2 berapa? 13. Ya. Nah, berarti dengan mengetahui panjang sisi persegi, ya. Nah, ini kan dari sini ke sini 6 ya. Nah, itu karena sama dengan panjang sisi B, berarti 13 dikurang 6 berapa? 13 dikurang 6 berapa tuh? 7. Ya, kita bisa tahu tinggi segitiganya itu adalah kaget gue. Jadi tinggi segitiga. Astagfirullah. Tinggi segitiganya adalah 7. Jadi tinggi segitiganya adalah 7. Nah, dengan memberi garis bantu tadi ya. Gitu. Nah, berarti apa? Untuk mencari luas daerah yang diarsir berarti daerah yang persegi yang paling besar dikurang dengan daerah yang kagak diarsir gitu kan. Berarti ini juga ya, sorry ya, gua agak lupa soal aslinya bentuknya gimana. Nah, ini juga diarsir nih, sorry. Nah, ini agak gembel cetakan soalnya ya. Soalnya gue boleh nge-scan cuy. Dan ternyata pas di-scan nggak kelihatan daerah arsirnya. Nah, gini ya. Nah, berarti daerah yang diarsir itu berarti selisih dari luas persegi dikurang dengan apa? Luas tak diarsir. Itu. Nah, berarti luas diarsir itu adalah luas persegi. Berapa luas perseginya? Ya, berarti kan panjang sisinya berapa? 13 kan? Ya, 13 kuadrat berarti kan. 13 kali 13 gitu kan. Nah, luas tadi arsir berarti ada berapa nih? Ada luas A tadi berapa? 25. Terus luas B berapa? Ini aja ya. LA tambah
LB tambah luas segitiga. Itu aja ya. Berarti ini luas diarsir. Itu berarti 169 dikurang LA-nya berapa? LA-nya 25. Terus LB-nya 36. LC-nya juga ya. Sorry, LC ketinggalan. Nah, tambah luas segitiga. Yes. Segitiga. Berarti ini LC-nya berapa tadi? 4 ya. Nah, luas segitiganya berapa? Nah, dengan rumus yang udah kita turunkan tadi sebelumnya. Nah, berarti luas segitiga ya setengah kali alas kali tinggi gitu kan. Setengah kali alasnya berapa? Alas segitiganya. Nah, alas segitiganya ini kan berarti sama dengan sisi persegi B gitu kan. Berarti 6. Tingginya berapa tadi itu? 7. Berarti ini coret ya sisa 3, maka ini 21. Ya, berarti ini 2. Berarti ini 169 dikurang berapa nih? 25 tambah 36 berapa? 61. 61 tambah 4, 65. 65 tambah 21 berapa? 86 ya. Nah, berarti 169 dikurang 86 berapa? 83. Berarti jawabannya adalah yang B. Yeay, dapat. Kayak gitu, bro and sis. Ya. Bang, nanti PDF-nya live kelasnya dikirim, Bang. Kirim. Kan nanti ada recordnya, nanti nyatetnya dari recordnya aja. Gue nggak megang PDF-nya. Kak, bentar, 7 ini dari mana gitu? Kok bisa tingginya 7? Ya udah, berarti tadi ke skip ya. Nah, gue ulang lagi ya. Kenapa bisa 7? Oke. Kenapa bisa 7? Oke, saya ulangi ya, saudara-saudara. Harap perhatikan dengan seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Titik. Ya, jadi tadi kan sisi A kita udah dapat 5 dari akar dari luasnya gitu kan. Berarti ini 5. Terus sisi B kita dapat dari akar dari luasnya berapa? 6. Bisa 2. Gitu kan. Terus sisi C kita dapat akar dari luasnya berapa? 2. Itu. Berarti 5 tambah 6 tambah 2 berapa? 13. Itu. Terus karena sisi B itu 6, dari sini ke sini itu 6. Ya, berarti tinggi segitiganya berapa? Tinggi segitiga kan ini, gitu ya. Berarti 13 dikurang 6 berapa? 7. Kayak gitu. Paham ya, Bestiana, Bestiani sekalian? Ini baru bisa, Bang. Makasih, Bang Faisal. Ya, sama-sama. Gak apa-apa dah, gue diulang-ulang ngejelasin, yang penting lu pada paham. Jangan sampai gue udah jelasin capek-capek di sini, terus gue skip, terus kalian di fisikanya pelongo. Atau di ekonomi gitu kan. PK juga kan nanti kepake di ekonomi. Nanti ada salah satu bagian bab PK yang ada di ekonomi, yaitu bab di permintaan dan penawaran. Keren, gue yang ngantuk aja masih bisa paham. Makasih. Kak, yang luas segitiga hasil 21 itu segitiga yang mana? Ini ya, Bestiani. Nih, ini gua arsir ya. Segitiga yang ini. Nih. Segitiga yang ini. Dor. Nah, segitiga yang itu. Ya, segitiga yang itu. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi ya, aman ya?
Mau bahas nomor 1. Bang, bahas nomor 1 dong, bos. Nomor 1 kayaknya yang paling banyak di request nih. Itu nomor hati itu sebenarnya ruang gitu ya, bukan bidang. Tapi ya it's okay, nggak apa-apa, gue bahas. Itu siapa tadi yang lagi berhitung one? Ada temen gue pokoknya, orang kresek. One, duo, tre, por. Nomor 1 jawabannya nggak ada di option soalnya. Ya udah, kita bahas sama-sama aja. Kita buktikan ada atau tidak gitu ya. Ini soalnya emang gak bakal dibahas semua ya, nggak bakal dibahas semua. Enak dong nanti lu bikin ininya. Belajarnya. Masa harus gue bahas semua? Ada pembahasan. Hah? Ada pembahasan. Iya kan nanti ada pembahasannya, tapi nggak dikasih dalam waktu dekat. Seminggu. Besok lah. Oke, ada perdebatan nih. Oh, gue nemunya 1:7, gue 1:5, 1:6. Ya udah, kita buktikan aja. Ada sebuah balok yang bernama A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, kita buat titik. Ada 4 titik ya. A, B, C, D, dan E, F, G, H. Enggak tahu. 290 hijau ini. Oh, one, duo, tre. Ya, kita buat gini ya. Oke ya, jadi ini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Mempunyai panjang rusuk AB 5, oke, jadi AB-nya ini 5 panjangnya. Terus BC-nya itu 4. Terus AE-nya itu 4. Jadi tingginya 4. Jadi dengan singkatnya gue bisa katakan bahwa AB, BC, dan AE itu 5, 4, 4. Jadi lebar dan tingginya itu sama-sama 4. Itu setengahnya prisma segitiga ya, betul. Itu nanti kalau ketika diiris nanti akan membentuk prisma segitiga. Oke. Di sini ada bidang AFH, memotong balok menjadi 2 bagian dengan perbandingan volumenya berapa. Ini bukan dibagi 2 bagian terus sama besar gitu ya, enggak. Ini beda. Mari kita buktikan. AFH, iya. A, F, dan H. Itu kalau kita hubungkan, set, itu ya. Nah, ini sisi. Nah, ini gue sorry, kayaknya namain titiknya salah. Bukan salah sih. Kalau gue bikin kayak tadi, itu nanti
bangun yang diirisnya nggak bakal kelihatan. Jadi gue akan cari alternatif lain bagaimana cara membuat ininya titiknya, bukan membuat tapi meletakkan titiknya supaya tidak salah. Bentar ya, gue mau ke WC dulu bentar. Kita iklan dulu, iklan. Komersial break. Halo. Semangat 20 menit lagi gitu ya. 20 menit lagi sangat benar. Hulu. Ah, oke ya. Kaget. Kaget apa ya? Oke. Oh nih, Hari pertama inkubasi tidak terulang lagi. Enggak, tenang aja. Gue udah tahu gimana caranya supaya pintu tidak terkunci dengan sendirinya. Ulil nih yang kurang ajar nih Ulil nih. Oke, ini gue buat seperti ini ya. Jadi AFG-nya itu di atas. Jadi supaya apa namanya memudahkan gue untuk membuat 5 segitiganya. Ini EFGH, ini A, B, C, D gitu ya. Urutannya sesuai gitu ya. Jadi dari apa counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Oke. Terus katanya ada bidang EFH ya. AFH ya, sorry. AFH berarti ini A, F, dan ini H. Ini kalau gua hapus dulu sementara ya D-nya. Jadi nanti kalau dihubungkan titik AFH itu akan seperti ini jadinya. Ya. Itu nanti sekilas itu dia akan terlihat seperti apa? Seperti limas ya, sorry. Ini bangun. Jadi nanti ada bangun yang kedua yaitu bangun apa namanya? Bangun tidur gitu ya. Atau bangun AEFH gitu ya. Gitu ya. Ini ada bangun 5 segitiga gitu ya.
Nah, gitu ya. Betul, ada 5 segitiga gitu ya. Segitiga apa? Segitiga siku-siku ya alasnya. Jadi nanti ada 5 AE ya. AEFH gitu ya. Kalau gua gambar ulang nanti terjadi gini. Sini E, di sini F, di sini H alas. Ya, di sini E, di sini F, di sini H. Ya. Jadi kalau misalkan kita buat tingginya ya, tingginya itu kan A di sini. Ya. Ya kira-kira beginilah apa namanya 5 segitiga gitu ya. Gue bentar, gambarnya gimana ya biar enak ya. Gini aja ya. Ya. Nah, gini ya. Dengan di sini siku-siku. Di sini titik E, siku-siku di E, ini H, dan ini F. Ini A. Ya. Ya. A itu tingginya berapa tadi? 4 ya? Kalau nggak salah ya. Ya, 4. Di sini 4, di sini 5, dan lebarnya juga 4. Ya. Jadi EH itu panjangnya adalah 4, kemudian EF itu panjangnya adalah 5, dan tingginya itu adalah 4 juga. Gitu. Ya. Nah, terus ini ada apa nih? UTBK gak kepikiran lagi kayaknya kalau ngegambar. Ya harus kepikiran dong. Kalau nggak kepikiran gimana ngerjainnya? Ini hanya contoh aja gitu kan, maksud gua hanya gambaran aja. Satu gambar 5 menit. Masih ya, ya. Oke. Berarti untuk nyari yang ditanyain apa? Perbandingan ini ya, perbandingan apa tadi? Perbandingan bidang AFK memotong balok menjadi 2 bagian dengan perbandingan volumenya. Maksudnya itu perbandingan antara yang ditanyakan adalah volume limas atau bangun satu ya, ini kita beri nama limas ini bangun satu. Ini bangun satu. Ini V1 ya. Nah, ini yang sisanya ini, sisa hasil perpotongannya ini itu gua beri nama V2. Berarti ini perbandingan antara V1 dengan V2. Berapa? Nah, untuk mencari siapa V2 berarti kita harus mencari volume dari si limasnya dulu kan. Nah, volume limas itu berapa? Atau V1. V1 itu berarti kan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ya, berarti ini 1/3 ya. 1/3 dikali luas alasnya berarti 1/2 kali alas kali tinggi. Tinggi segitiga ya. Dikali tinggi limas.
Nah, berarti ini setengah kali alas segitiganya berapa? 4. Tinggi segitiganya berapa? 5. Nah, tinggi 5 berapa? 4. Itu ya. Berarti ini sepertiga kali apa nih? Ini sama ini sisa 2 ya. Berarti ini berapa? 2 kali 5 10, 10 kali 4 40 gitu ya. Ini 40/3 gitu ya. Satuannya apa di sini? Sentimeter kubik berarti ya. Nah, ini V1-nya. Nah, kemudian untuk mencari V3-nya atau volume bangun ketiganya, ini adalah selisih dari volume balok dan juga volume 1 gitu kan. Berarti ini V balok dikurang V1. Volume balok berapa? Panjang kali lebar kali tinggi dikurang V1. Panjangnya berapa tadi? 5. Lebarnya berapa? 4. Tingginya 4. V1-nya 40 berarti ini 5 kali 4 20, 20 kali 4 berarti 80 dikurang 40/3. Berapa nih 80 dikurang 40/3? Yuk. 80 hubungannya sama 3 apa? Maksudnya gini, 80 itu hasil dari 240 dibagi 3. Atau kalau kita mau samain penyebutnya, gini ya, berarti ini 3 dulu ya. 3 dibagi 3, 1. 1 kali 40 ya berarti 4. Nah, terus ini 80-nya kan 80/1 ya. Kalau kita pakai konsep pecahan. Bilangan pecahan ingat lagi ya, kelas 4 SD gitu. Ya. Nah, gini, jangan langsung desimal ya gini. Biasakan kalau ngitung bilangan kalau memang di opsinya itu enggak ada desimal ya, kita jangan langsung dihajar pakai kalkulator terus desimal semua. Nanti akan merusak hasil perhitungan kalian dan kalian akan itu akan membuat kalian bingung gitu. Oh, ini enggak ada opsinya padahal itu kesalahan kalian langsung jadikan desimal. 3 bagi 1 3. 3 kali 80 berarti 240. Berarti ini 200/3 sentimeter kubik. Gitu ya. Nah, maka kita dapat nih V1-nya berapa tadi? 40/3 per V2-nya berapa tadi? 200/3. Ya, berarti ini 3-nya coret gitu ya. Dibagi 40 hasilnya 5. Hasilnya 1 ya, sorry. Hasilnya 1 dibagi 40 hasilnya 5. Berarti hasil akhirnya adalah 1/5. Itu atau 1/5. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Dipirtingin next usul. Bentar. Di alas 5-nya yang 5. Iya, 3/5 itu bukan sisi miring. Point of view kita aja sebagai penggambar itu melihatnya seolah-olah itu sisi miring, padahal itu tinggi ya sebenarnya ya. Karena emang agak susah kan menggambar 3 dimensi di bidang 2 dimensi kan susah. Jadi kelihatannya itu seperti garis miring, padahal itu tinggi gitu. Kalau dibuat alasnya AFH bisa nggak? AFH dibuat alas. AFH. Bisa aja. Perhitungannya mungkin akan beda, tapi hasilnya akan sama. Kenapa gue buat EFH ditaruh di bawah? Karena apa? Supaya alasnya itu segitiga siku-siku, dan itu akan mempermudah kalian dalam menghitung volumenya. Karena kan kita berpacu dengan waktu nih, gitu kan. Gimana cara? Kalau nanti kita AFH kan kita nggak tahu siku-sikunya di mana, gitu kan. Kalau kita AFH kita pakai gitu ya. Enggak, bukan siku-sikunya, sorry. Kita nyari luas AFH juga gitu. Sama aja hitungannya. Dan hasilnya pun akan sama. Kalau kalian hitungnya benar gitu kan.
tinggi alas itu yang ini loh, yang apa? Yang EF, atau bisa juga tinggi alasnya itu EH. Sebenarnya lu nggak usah bingung ya, mana tinggi mana alas gitu. Misalkan gini, ini lagi nih ya, gue punya alas limas tuh gini, ya, lagi nih. Yang mana yang bagian alas? Ya kan sisi, ya kan sesuai definisi ya, alas itu yang ada di bawah. Yang mana sisi yang lu lihat itu ada di bawah, ya berarti itu alasnya. Nah, berarti ini singkatnya, ini alasnya, ini tingginya. Tapi kalau misalkan lu balik jadi begini, ya nggak mungkin dong ini lu bilang alas. Pasti ini yang lu bilang alas. Tapi kalau misalkan lu masukin itu perhitungan dan lu anggap sebagai alas, itu sah-sah aja sebenarnya. Ini hanya masalah penamaan, kayak gitu. Nah, tinggi limasnya yang mana? Ya, yang EA tadi. Nih, gue berusaha lagi ya untuk memvisualisasikan supaya kalian tuh paham yang mana tinggi limasnya. Oke. Kalau gue gambar seperti ini, paham nggak? Kebayang nggak? Ayo, jangan langsung bilang, aduh susah Kak, nggak kebayang. Tapi coba dipikir dulu. Ya, ini titik A, ini titik E, dan ini titik F. Ya, jadi segitiga AEF di sini. Ya, terus di sisi yang apa namanya sebelahnya ini ada di sini H, gitu. Jadi di sini ada sebagai apa namanya alas segitiga. Ini alas limas nih ya. Ini alas limas nih. Set gitu. Nah, berarti ini tinggi alas, berarti ini alas dari alas si limasnya. Nah, ini tinggi limas, AE-nya. Nah, itu. Tingginya jadi AE. Kebayang nggak kalau gua gambar kayak gini? Terserah mau lu pakai yang ini, lu mau pakai yang ini sama aja. It's okay. Oh, ada dua tinggi. Ya, betul. Yang namanya apa? 3 dimensi ya, berarti ada dua tinggi gitu kan. Karena ada tinggi alas, ada tinggi si bangun 3 dimensinya itu sendiri gitu. Nah, ya, tinggi limas itu yang di sudut siku. Betul sekali. Oke. Mau udah atau satu lagi? Satu lagi ya. Gua pilih secara random. Gua pilih nomor 4. Supaya nanti waktu kalian nggak tersita. Ya, gue pilih nomor 4. Oke, nomor 4 ya. Diketahui sebuah segitiga mempunyai tinggi T satuan dan alasnya P satuan dengan ukuran tinggi bertambah X satuan membentuk segitiga baru. Berapa luas alas yang harus dikurangi agar luas segitiga baru menjadi sepertiga segitiga semula? Oke. Ini menarik nih. Ini gue buat apa ya? Cerminan dari soal mates UI sebenarnya. Bukan PK, tapi nggak apa-apa. Oh, ini nggak ada perlu operasi matematika yang khusus kok, tapi ini permainan kalimat matematikanya aja. Ya,
Diketahui sebuah segitiga mempunyai tinggi T satuan dan alas P satuan. Oke, kita beri nama di sini tinggi 1 adalah T, alas 1 adalah P satuan. Ini satuan. Dengan ukuran tinggi bertambah X satuan akan membentuk segitiga baru. Jadi si tinggi yang kedua itu dia bertambah X. Nah, jadi dengan ukuran tinggi bertambah X satuan akan terbentuk segitiga baru. Nah, seperti inilah kalimat matematikanya. Jadi T2 sama dengan T plus X, di mana berarti ini artinya tinggi segitiga yang kedua berarti penjumlahan antara tinggi sebelumnya dengan X. Nah, terus berapa luas alas yang harus dikurangi agar luas segitiga baru menjadi sepertiga semula? Berarti ini luasnya kita anggap sebagai L. Nah, di sini L2-nya dia minta itu harus sepertiga kalinya L. Gimana caranya? Dengan mengurangi alas. Nah, alasnya itu kita anggap sebagai P dikurang Y. Gitu. Ya. P dikurang Y. Nah, luas segitiga itu apa? Tadi, luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi ya. Berarti di sini alasnya adalah siapa? P dan tingginya adalah T. Oke. Kenapa sebut 3K ya? Baca soalnya lagi ya. Di soal tuh dia minta kayak gitu. Berapa luas alas yang harus dikurangi agar luas segitiga yang baru atau L2 itu menjadi sepertiga dari segitiga semulanya. Gitu. Jadi makanya gue buat menjadi kalimat matematika L2 sama dengan 1/3 L. Gitu. Itu kalimat matematikanya. Ada di soal. Jadi di sini kita sekaligus belajar apa PBM gitu. Ada bahasa Indonesianya terus diubah menjadi kalimat matematikanya gitu. Nah, terus habis itu L2-nya, ya L2-nya itu kan sepertiga kalinya L, ya. Berarti L2 berarti ini sepertiga L itu sama dengan setengah PT ya. Sorry. Luas ya. Luas si segitiga yang kedua itu kan setengah kali alas kali tinggi. Ini sepertiga dikali L1 ya di sini. L1-nya berapa? L1-nya itu sorry, ini sepertiga ya. Sepertiga, ini P. Ini setengah P. Nah, terus ini pada L2 itu kan berarti udah berubah ya. Alasnya P min Y, tingginya T plus X. Gitu. Jadi apa? Alasnya P min Y. T-nya itu T plus X. Berarti ini sepertiga dikali setengah P dikali T gitu ya. Gitu. Nah, ini kita bisa hilangkan ya setengahnya ya. Ya, karena sisi kiri atau ruas kiri sama ruas kanan sama-sama dibagi setengah. Jadi habis. Jadi ya menyisakan P min Y dikali T plus X sama dengan sepertiga PT. Yang ditanyain apa sih tadi? Luas alas yang harus dikurangi gitu ya. Bukan luas alas ya, tapi panjang alas. Sorry, ini agak keliru pertanyaannya. Panjang alas yang harus dikurangi. Ya, berarti yang kita cari di sini adalah Y-nya. Itu panjang alas yang harus dikurangi. Jadi ini karena yang ditanyain Y, berarti kita sisakan P min Y sama dengan gini. Berarti ini PT per 3
dikali T plus X. Jadi kedua ruas kita bagi dengan T plus X. Gitu. Nah, jadi ini min Y sama dengan PT per 3 kali T plus X dikurang P. Nah, terus kedua ruas kita kalikan dengan min 1, jadinya positif ya kan. Jadinya Y sama dengan P. Nah, ini min ya 3 dikali T plus X plus P. Atau kalau kita balik juga nggak masalah, dikurang PT per 3 dikali T plus X. Gitu. Nah, berarti Y sama dengan, ya kita samakan penyebutnya, jadinya 3 dikali T plus X dikali P per 3 ya, dikali T plus X dikurang PT per 3 dikali T plus X. Ya, nah, habis itu kita kalikan ya dengan metode distributif ya. Berarti ini kali ini kali ini gitu. Jadinya 3T plus 3 PT ya, sorry. 3PT plus 3PX dikurang PT per 3 dikali T plus X. Gitu. Ini hanya permasalahan simbol sih sebenarnya, bukan metode berhitung yang panjang. Yang penting lu tahan ngelihat simbol ya bisa ngerjainnya. Oke, berarti 3 dikurang 1 berapa? 2 ya. Ini sama ini ya. Kan dikurang, jadinya 2 PT plus 3 PX per 3 dikali T plus X. Nah, dengan metode distributif tadi jadinya P dalam kurung ya 2T plus 3X per 3 dikali T plus X. Gitu. Jadi nanti jawabannya adalah yang G ya. Gitu. Mau boker deh ya, boker aja kan. Ya. Gini loh, jangan ini maksudnya. Gua paham gitu, matematika itu susah. Tapi sebenarnya yang bikin susah itu adalah bagaimana cara pandang kalian terhadap simbol-simbol ini. Jadi mulai sekarang dibiasakan dengan simbol-simbol. Karena apa? Yang bikin bingung itu sebenarnya kan bagaimana cara ngitungnya gitu kan, atau ini tuh apa sih yang ditanyain gitu kan. Nah, makanya tadi gue buat kalimat matematikanya gitu. Bahwa alasnya tingginya bertambah X, alasnya berkurang Y gitu. Kemudian luas berikutnya itu harus sepertiga kali luas semula. Nah, itu kan sebenarnya itu yang harusnya kalian bingungkan gitu kan. Tapi apa di awal itu kan udah paham gitu. Bagaimana cara mengubah kalimat bahasa Indonesianya menjadi kalimat matematikanya gitu. Nah, kemudian apa? Ngitung itu menghitung biasa, kabataku kali bagi tambah kurang sebenarnya. Nggak ada yang spesial dari ini. Cuman apa? Karena kalian belum terbiasa mengoperasikan simbol-simbol ini. Iya, yang susah itu sebenarnya nyari pertamanya, nyari konsep awalnya gitu. Itu yang sebenarnya susah. Ini karena kalian belum terbiasa dengan operasi matematika yang panjang. Bang, ada alasan tertentu nggak? Itu dikurangin variabel Y. Nggak ada. Alasannya udah tadi jelas di soal bahwa apa? Luas alas harus dikurangi. Ya udah, dikurangi berapa? Ya udah kita anggap dikurangi Y. Boleh nggak Kak? Gua kurangin sama Z atau gua kurangin sama K atau M atau apa huruf lain ya boleh aja karena itu variabel. Variabel itu sifatnya bebas. Lo terserah mau simbolin apa. Karena definisi dari variabel adalah sesuatu yang nilainya belum kita tahu berapa. Jadi bebas lo nentuinnya gitu. Oke, jadi udah 18.36, jadi waktunya udah habis ya, time is up karena kita harus break dulu, sholat dan makan.
Mungkin kalian nanti akan lanjut lagi PU bersama Kak Bendu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Nanti jangan lupa ditonton recordnya, dicatat ya, buat catatan versi kalian sendiri serapih mungkin karena nanti itu yang akan kalian baca selama kalian belajar ya. Semangat terus, jaga kesehatan. Sekian dari gue, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.